Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai ada itu dalam hidup kita. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Nah ini, jadi kepada percobaan jangan takut, kepada Tuhan jangan memberontak. Nah itu sejalan, saudara-saudaraku. Karena seringkali kita, ya, keinginan daging itulah pemberontakan. Dan karena semua didasarkan bukan lagi pasrah kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku mulailah memberontak. Dalam ayat 7 itu tadi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini Roma 8 ayat 7. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan menyertai kita, bahkan bangsa kita Indonesia yang sudah mengerjakan pekerjaannya, melanjutkan semua pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan juga bagi kita malam hari ini. Haleluya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Bilangan 14 terlebih dahulu. Bilangan 14 kita akan memperhatikan beberapa ayat dari firman Tuhan ini. Ayat yang ke-34 mulai saya bacakan bagi kita. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Berbahagia yang membaca dan mendengar, ada baiknya kita baca bersama 1, 2, 3. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara-saudaraku, apa yang kita akan perhatikan ini, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan boleh melihat kuasanya, boleh melihat penggenapan firman-Nya, boleh melihat juga bahwa Dia memimpin kita menikmati anugerah dan berkat-Nya. Ini kita perhatikan ada 12 orang yang diutus melihat negeri yang akan dituju, menikmati hasil dari negeri yang dituju, dan mereka memang melihat indah dan hasil dari negeri yang sangat baik. Hanya satu perkara, mereka tidak
mampu untuk bertahan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita membaca di dalam hari-hari yang lalu, seandainya pun kita menghadapi banyak ujian, cobaan, tantangan, kesulitan, kesukaran, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Ini kita sudah baca dalam suratan Petrus pada minggu yang lalu. Kita juga akan memperhatikan dan kita akan membacanya juga. Saya akan bacakan itu dari suratan daripada Petrus ini, pasal yang pertama. Tuhan memberikan kepada kita yang melebihi dari sasaran orang Israel. Sasaran orang Israel adalah tanah yang dijanjikan, yang akhirnya disebut beribu kotakan Yerusalem. Biarpun bagaimana itu belum benar-benar damai, itu belum benar-benar suasana surga, tetapi bagi kita melebihi dari itu Tuhan berikan. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Ini yang kita sedang jalani saat ini, dan ini adalah perjuangan dalam ibadah kita, sasaran ibadah kita yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi ada berkat-berkat bagi kita kalau sekarang masih tersimpan di surga. Kenapa tersimpan di surga? Karena Yerusalem baru belum. Nanti, ya, ini saudaraku. Jadi kalau Tuhan di mana sekarang, ya belum di Yerusalem baru, belum, masih di surga. Jadi berkat kita juga masih disimpan di situ. Tapi nanti kalau di akhir sekali Tuhan turun dari surga, Yerusalem baru juga turun dari surga. Itu yang kita sudah baca. Ini saudara-saudaraku. Jadi lebih indah dari yang ditunjukkan kepada 12 pengintai itu. Jadi kepada kita sekarang ini lewat firman Tuhan ini sedang ditunjukkan negeri yang kita akan capai. Ini saudara-saudaraku. Dan untuk itu harus ada keteguhan hati. Tidak boleh dengan hati yang setengah-setengah, khawatir, gampang menyerah. Itu tidak boleh saudara-saudaraku. Ya, kita harus sampai teguh. Justru kalaupun kita sedang menghadapi kesulitan, berbagai-bagai pencobaan, menghadapinya harus bergembira. Itu sebabnya kita sudah baca itu, kita baca lagi. Karena saudaraku, inilah yang membuat 10 pengintai
dari 12 orang lemah imannya, takut. Ini sudah rohaninya boleh dibilang sekarang ini pemimpin-pemimpin yang dituakan, tapi takut, saudaraku. Jadi itu sebabnya dalam ayat yang ke-6 kita sedang ditunjukkan ke depan ini banyak kesulitan-kesulitan. Ke akhir zaman ini banyak kesulitan-kesulitan. Jadi benar-benarlah kita sedang menjalani pintu yang sempit. Tapi apapun yang terjadi, ini yang harus ada pada kita. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya dengar kesaksian Thomas Alva Edison itu. Saudara-saudaraku, adalah manusia yang tidak mudah patah semangat, sangat teguh hatinya. Dia untuk menemukan pembuatan yang masih berguna sampai bagi kita sekarang. Ini lampu pijar kan penemuan dari dia. Ini saudara-saudaraku, sewaktu dia mengadakan percobaan ini tidak gampang. Sekali dicoba gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Banyak orang udah 3 kali gagal udah mulai bosan, tapi dia 4 kali, bukannya 4 kali, 100 kali, bukan 100, 200, 300, 400, 900, ya kepada yang ke-1000 baru berhasil. Bagaimana keteguhan hati, bagaimana kesungguhan, saudaraku, ya, bagaimana ketetapan, tidak ada sedikit pun bergeser dari tujuan, dari sasaran. Jadi kalau Tuhan mulai menunjukkan kepada bangsa Israel melalui 10 pengintai itu, mestinya supaya mereka lebih bergairah, lebih bersungguh-sungguh. Tapi 10 pengintai bukannya bergairah, bukannya bersungguh-sungguh. Di dalam Bilangan 13 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini saudaraku takut. Jadi kehidupan yang diberkati Tuhan tidak boleh takut menghadapi apapun kesulitan. Justru kita dengan kesulitan harus semakin nyata bahwa kita teruji murni. Itu sebabnya saudaraku, kita sudah dengar tadi, semua apapun yang kita hadapi itu, kesulitan itu harus sampai membuktikan bahwa kita ini semakin masuk dalam kemurnian. Jadi kekuatan satu barang, keteguhannya adalah dari dicoba, saudaraku, dan tetap kuat. Itu sebabnya
Saya pernah lihat tukang ember yang besar itu, ya kan, dua dia itu sama dia. Tapi bagaimana dia itu bikin bunyi, bikin kelihatan kencang tapi nggak kencang. Nah, itu namanya akal-akalan dia. Tapi dia menunjukkan seolah-olah itu barangnya itu tahan uji kuat supaya orang membeli barang-barang dia. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita bukan karena bikin-bikinan, bukan karena apa, semakin kita menghadapi ujian dan cobaan harus semakin murni, harus semakin nyata bahwa kita ini kuat, saudaraku. Ya, bagaimana itu boleh terjadi? Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya yang menang, yang boleh sampai ke tanah Kanaan adalah orang yang memiliki hati yang berbeda. Dalam arti berbeda, yang lain penakut, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, tidak berani. Tapi kalau Kaleb dan Joshua tidak ada takut. Apa dia bilang? Dalam ayat yang pasal yang ke-14 ayat 6 bilangan tadi, tapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jepune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu. Jadi sama-sama mengoyakkan pakaiannya. Jadi berkabung melihat saudara-saudaranya. Baru dia bilang, dan berkata kepada segenap umat Israel. Nah, untuk semua negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita memang mengandalkan tenaga kita, ya gagallah kita. Tapi harus dengan yakin Tuhan akan memimpin kita, dan Tuhanlah yang memberi kemenangan itu. Hanya satu hal. Ayat 9. Pasal 4 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini sangat tidak baik. Jadi memberontak, saudara-saudaraku, arti dari memberontak ini sama dengan tidak mau menurut, tidak mau taat. Itu sebabnya kita harus berani semakin bergumul melawan keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8, semua keinginan tubuh, keinginan daging, itu adalah perseteruan. Ini saudaraku. Ya, saya akan bacakan bagi kita Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini sama dengan arti hanya janganlah memberontak, janganlah melawan. Sama melawan arti memberontak lebih tinggi sedikit, ya karena melawan masih ada di dalam batas-batas, melawan dengan perkataan, melawan dengan satu, ya pokoknya tidak menurutlah. Dan kalau sudah memberontak itu sudah benar-benar frontal, jadi tidak ada lagi yang menjadi sesuatu yang ya jarak, sudah benar-benar melawan, memberontak. Itu sebabnya ini yang
tidak ada pada kita, tidak boleh ada. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai ada itu dalam hidup kita. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Nah ini, jadi kepada percobaan jangan takut, kepada Tuhan jangan memberontak. Nah itu sejalan, saudara-saudaraku. Karena seringkali kita, ya, keinginan daging itulah pemberontakan, dan karena semua didasarkan bukan lagi pasrah kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku mulailah memberontak. Dalam ayat 7 itu tadi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini Roma 8 ayat 7. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi, saudaraku, di dalam pengajaran, dalam perjalanan yang benar-benar menuju kehidupan yang kekal, kita harus berusaha tidak membesarkan keinginan daging, tapi justru semakin mematikan. Daging dan darah tidak boleh mewarisi kerajaan sorga, dan perjalanan kita adalah melalui jalan sempit, bukan melalui jalan yang lebar. Jadi terus adalah pergumulan kita. Satu, jangan takut, jangan memberontak, dan kita harus menurut semakin kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada sedikit pun membanggakan diri. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini mengambil yang sangat kecil, dan ini tidak diterima banyak orang. Masa Yesus harus jadi manusia? Masa Yesus harus meninggalkan kealahannya? Masa Yesus harus mati? Sering orang katakan. Tapi mereka tidak mengerti bahwa dengan itulah terjadi penebusan dosa. Dengan itulah terjadi kekalahan iblis dan setan. Banyak orang tidak tahu. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita jangan memberontak. Yang memberontak itu apalah? Keinginan daging yang belum kita perangi. Itu pemberontakan. Apalagi kalau dibesar-besarkan. Itu sebabnya banyak orang seperti orang Farisi beribadah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, memberi supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, berdoa juga begitu juga. Makanya dia berdoa, ya pamer, berpuasa juga pamer, sehingga alat-alat untuk memuji Tuhan, untuk ibadah yang sungguh dipakai setan. Kalau manusia tidak mengerti pengajaran dan tidak sadar, mereka justru membesarkan dirinya, dan itulah pemberontakan kepada Tuhan. Dan kalau kita semakin mengikut kehidupan Yesus, maka saudaraku, kita akan semakin nyata dalam penyertaan Tuhan. Bangsa negeri itu, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah, jadi saudaraku, percobaan, ujian, cobaan, tantangan ini, kalau namanya telan itu, waduh. Kalau yang tidak senang kita tidak mau telan. Kalau yang tidak enak tidak mau nelan. Jadi apapun tantangan itu, ya itulah bergembira. Apapun tantangan dan bergembira itu, ya itulah seperti kita telan aja semuanya. Nah, ada khawatir-khawatirnya, saudara-saudaraku. Tidak ada masalah, ya, telan habis lagi.
nggak disisain. Itu yang kita baca. Atau kita mau baca dulu biar sama-sama kita. Pasal 14 ayat 9 ya. Bilangan 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan menyertai kita. Kita menyanyi bersamamu.